Selamat pagi jemaat yang saya kasihi, kita masuki minggu terakhir ya, pertemuan terakhir kita akan selesaikan pagi hari ini. Jadi kalau saya agak cepat menjelaskan, mohon diikuti dulu, nanti catatannya boleh dilengkapi ketika menonton videonya. Kalau menonton video kan bisa di pause dulu gitu, sedikit demi sedikit. Oke, langsung, kemarin kita sudah sampai ke slide ini ya, jadi pemisahan antara kekristenan yang benar, yang objektif, dengan kekristenan yang salah, khususnya yang banyak dipraktekkan di dunia, di mana-mana ya, dalam cengkeraman aliran Pentakosta karismatik, dan kita sudah menyaksikan ini sehari-hari di sekeliling kita. Jadi kita akan coba bongkar, tidak dengan hikmat kita, tidak dengan motif kebencian, tetapi tetap berdasarkan kebenaran firman dengan motivasi kasih Yesus ya. Oke, kita lanjut. Pada akhirnya pemisahan tersebut akan berwujud seperti ini ya. Ini sudah saya perlihatkan sejak pelajaran kita tentang mistisisme yang lalu ya, berapa tahun yang lalu kita membongkar-bongkar tentang glossolalia atau bahasa roh palsu ya. Nanti kita akan singgung lagi sedikit ke depan. Jadi yang kiri ini kekristenan yang benar, penyembahan kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub ya, atau YHWH. Kristen Alkitabiah, Kristen Ortodoks, Kristen Reform. Ini ya. Jadi banyak sebutan untuk ajaran Kristen yang benar yang diwariskan oleh bapak-bapak gereja kita dari para rasul di abad pertama, lalu dipelihara selama sekian abad. Lalu kemudian ini dirusak oleh munculnya aliran Pentakosta di awal abad ke-20, berlanjut dengan karismatik, sehingga gerakan ini populer sedemikian meluas sampai kita lihat hari ini ya. Jadi ini kebenaran yang objektif yang dipegang ya, jadi patokan yang pasti yang ada di dalam Alkitab. Nah kalau kita lihat bagian kiri ini semua tentang kebenaran ya. Kita lihat sosok Yesus sebagai pribadi yang dinubuatkan sepanjang perjanjian lama, lalu digenapi lewat kedatangannya yang akhirnya harus mati di atas salib ya. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan akulah kebenaran ya. Lalu Yohanes 6 ayat 63, Yesus katakan perkataanku adalah roh dan hidup. Perkataan Yesus atau segala hal tentang Yesus itu yang dituliskan dalam Alkitab oleh Nabi dan Rasul ya. Jadi sejak perjanjian lama, nubuatannya, rencana Allah disampaikan lewat nabi-nabi, lalu Yesus sendiri sebagai firman, pernyataan sempurna dari Allah yang hidup, Allah yang benar, lalu kemudian segala hal berkaitan dengan Yesus dinyatakan oleh rasul-rasul sampai dituliskan ke dalam Alkitab ini, selesai pewahyuan gitu ya. Jadi Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 63, perkataanku adalah roh dan hidup. Hanya orang-orang yang memiliki roh, rohnya sudah dibangkitkan lewat kelahiran kembali, yang akan bisa menerima firman yang benar ya. Jadi roh dan hidup, hidup di sini artinya menghidupkan, artinya bekerja, mengerjakan sesuatu dalam diri orang-orang percaya. Lalu ke sebelah kanan Yohanes 3 ayat 3 dan 5, kita sebagai umat Tuhan, pilihan Allah, dikatakan dilahirkan kembali. Lalu Efesus 2 ayat 13-17, yang dulu jauh kita dijadikan dekat dengan Allah, diperdamaikan ya. Ini Roma 5 ayat 10, yang dulu seteru diperdamaikan dengan Allah. Jadi kalau kita bicara, saya singgung lagi, damai sejahtera yang sejati itu berasal dari Allah. Dulu kita tidak punya, orang berdosa tidak punya, karena hubungannya dengan Allah putus ya, jauh, seteru ya. Kemudian didekatkan oleh karya salib Kristus, diperdamaikan dengan sumber damai sejahtera sejati. Jadi kalau kita berbicara damai sejahtera, damainya Allah itu tidak lepas dari kebenaran ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sejak perjanjian lama Allah menyampaikan lewat nabi-nabi demikian. Jadi tidak ada damai sejahtera dalam diri orang-orang fasik ya. Jadi harus dibenarkan dulu. Maka kalau kita lihat Roma 5 ayat 1 dan 9 dikatakan kita dibenarkan ya. Jadi inilah sang firman yang menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia.
dalam bahasa aslinya menjadi daging. Jadi Allah yang roh menjadi daging, firman itu menjadi manusia. Ini dibenarkan. Nah, maka kebenaran menjadi sentral ya, menjadikan kekristenan yang benar itu objektif. Makanya Alkitab menuliskan ujilah segala sesuatu. Nggak takut diuji. Sesuatu yang objektif itu nggak takut diuji. Terbuka saja, bermain-main dalam terang saja. Semua orang bisa melihat. Silahkan uji ya. Nanti kita akan bandingkan dengan yang sebelah kanan yang senang dalam kegelapan. Oke ya. Jadi ujilah segala sesuatu. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 21. Firman-Mu yang sudah selesai dituliskan dalam Alkitab adalah kebenaran. Lalu Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 13 ya. Dan dikatakan ketika Roh Kudus diutus, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Hanya perkataan Yesus yang tadi dikatakan adalah roh dan hidup, yang adalah kebenaran itu yang akan disampaikan oleh Roh Kudus. Hati-hati dengan klaim Roh Kudus. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bermanifestasi dalam kehidupan gereja selaras dengan firman. Ya, kalau berbeda dengan firman, bukan Roh Kudus. Lalu ke bawahnya gereja Tuhan didirikan oleh Yesus sendiri, Matius 16 ayat 18. Dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Yesus sebagai batu penjuru. Kita sudah belajar ya, Efesus 2 ayat 20 kita sudah gambarkan di sini. Ya. Jadi ini bangunan gereja. Tidak ada yang meletakkan dasar yang lain selain dasar yang sudah diletakkan, yaitu nabi dan rasul dengan Yesus batu penjurunya. Kalau gereja dibangun tidak di atas dasar ini, wujudnya adalah firman dalam Alkitab ini ya. Jadi dasar gereja yang dikatakan di atas dasar para nabi rasul dengan Yesus batu penjuru itu wujudnya sekarang itu kebenaran dalam Alkitab. Bangunan di atas dasar yang lain bukan gereja Tuhan. Oke. Lalu apa yang dilakukan dalam gerejanya yang didirikan oleh Yesus? Ini. Yang terutama adalah karunia bernubuat. Apa karunia bernubuat? Menyampaikan firman. Ya, ditekankan dalam 1 Korintus berkali-kali khususnya dalam pasal yang ke-14 bahwa yang terutama adalah karunia bernubuat. Menyampaikan firman kebenaran. Oke ya. Jadi karunia terutama adalah bernubuat, menyampaikan kebenaran yang membangun, menasihati dan menghibur. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 3. Bahkan dalam praktek penyembahan pun lain dengan yang dipraktekkan kebanyakan Pantekosta karismatik sekarang ya, yang saya katakan itu wujud modern dari Baal ya, penyembahan Baal. Tetapi penyembahan yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yesus katakan sendiri kepada perempuan Samaria ya. Jadi penyembah yang Allah rindukan, yang Allah harapkan dan Allah akan bangkitkan setelah kematian Yesus adalah penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh artinya rohnya sudah dibangkitkan lewat kelahiran kembali, lalu menyembah dalam kebenaran artinya penyembahannya ikut gaya penyembahan yang benar. Itulah gereja yang benar. Jadi semua tentang kebenaran, semua terbuka, semua dalam terang benderang, semua bisa dilihat dan diuji. Makanya ketika Paulus melayani memberitakan firman, ujilah saya, ujilah kami. Tapi uji di hadapan Allah. Saya tidak peduli terhadap pengadilan manusia. Saya tidak peduli orang mau bilang A, orang mau bilang B, orang mau bilang C, orang mau bilang sesat dan sebagainya. Saya tidak peduli. Tapi kalau mau uji kami, uji di hadapan Allah. Jadi uji berdasarkan satu-satunya alat uji yang sah di hadapan Allah. Yaitu firman kebenaran di dalam Alkitab yang ditafsirkan dengan benar. Oke, sekarang yang kanan. Saya kasih gambar patung Baal ya. Dalam berbagai etnis ya, jadi tradisi bangsa-bangsa di dunia, Baal ini mempunyai banyak gambaran, tapi saya ambil ini saja. Jadi ini orang-orang menyembah Baal dalam bungkus Kristen ya, kebanyakan aliran Pantekosta karismatik. Ketika mereka mengatakan mereka menyembah Yesus, bahkan arti kata penyembahan pun mereka
nggak mengerti ya, tersungkur di hadapan Allah. Jadi kalau kita lihat gaya-gaya penyembahan itu kan manusia yang ditonjolkan, hiburan, entertainment. Jadi kalau kata seorang hamba Tuhan, ini bukan worship, bukan proskuneo yang sebenarnya seperti versi Alkitab, tersungkur di hadapan Allah ya. Ingat Wahyu pasal yang keempat, tua-tua, ke-24 tua-tua di hadapan Allah, di sekeliling Allah. Ketika makhluk-makhluk surgawi berkata, kudus, kudus, kuduslah Allah. Mereka tersungkur dari tahtanya. Lalu masing-masing menyerahkan mahkota mereka ke hadapan Allah. Itulah penyembahan. Tapi kalau kita lihat worship sekarang, seorang hamba Tuhan mengatakannya bukan worship itu, tapi worshiptainment. Gitu kan? Ada edukasi untuk anak-anak supaya menyenangkan, jadi edutainment. Ya. Lalu ada informasi supaya menyenangkan buat pemirsa, jadi infotainment. Jadi entertainment itu dimasukkan ke dalam edukasi, ke dalam informasi supaya menarik orang, supaya manusianya tertarik. Gitu. Maka ketika worship menjadi worshiptainment di dalam gereja-gereja kebanyakan aliran Pentakosta karismatik, ditambahkanlah multimedia yang wah, musik yang wow, worship leader yang wah wow, gitu kan. Lampu kerlap-kerlip, lampu sorot, dan sebagainya, supaya worship menjadi worshiptainment menarik buat manusia. Manusia datang karena merasa dihibur di sana dengan lagu-lagu yang asik. Ya, ini yang mereka bilang penyembahan kepada Yesus, bukan ya, tetapi itu penyembahan kepada Baal. Nah kalau di sini, di sebelah kiri, kekristenan yang benar, ujilah segala sesuatu, terang benderang. Kalau di kanan ini, segala sesuatu adalah menurut pikiran saya, perasaan saya, pengalaman saya, pengajaran saya, doktrinnya saya, pemikiran saya, ide-ide saya, di mana ayat-ayat dalam Alkitab hanya dipakai sebagai proof text ya. Ini, saya bacakan secara cepat ya. Poin-poinnya, terpisah dari Allah, menyangka kebenaran, mengabaikan kebenaran, mengenyampingkan nalar dan rasionalitas atau pikiran, terputus dari realitas ya. Itu yang maaf sekali lagi sering kita bilang konyol itu ya. Itu yang saya bilang terputus dari realitas. Di model kepenuhan Roh Kudus mereka adalah tindakan-tindakan yang bagi kita yang nalarnya jalan itu konyol gitu kan. Dan itu nggak ada presidennya dalam Alkitab gitu. Orang bertindak konyol, terputus dari realitas, lalu dikatakan itu kepenuhan Roh Kudus ya. Ini menjadi model yang diaminkan atau dibiarkan. Jadi mendapat pembenaran dari bahkan hamba-hamba Tuhan ya sudah sekian ratus tahun, dan kita ngeri melihatnya ya. Lanjut. Lalu meniadakan otoritas Injil ini ya. Otoritas firman dikesampingkan. Lalu mengabaikan Alkitab, menumbangkan otoritasnya, menolak kecukupannya dan memperlakukannya sebagai proof text. Jadi menolak kecukupannya karena itulah isme-isme dunia ditambahkan. Jadi Alkitab yang menyatakan dalam kitab Wahyu tidak boleh menambahkan, mengurangkan. Mereka justru ramai-ramai berlomba-lomba menambahkan. Hikmat manusia ditambahkan ke dalam ini. Lalu teks Alkitab sendiri ayat-ayatnya hanya dipakai untuk membenarkan kutipan dari manusia itu. Begitulah Alkitab sekarang diperlakukan itu ya. Lalu di sini saya tuliskan mysticism, occultism, ekstasi, trans, glossolalia. Glossolalia bahasa roh palsu. Trans itu orang kejang-kejang, orang guling-guling, orang tertawa-tertawa, orang menyatakan ekspresi yang itu ya, terlepas dari realitas, mereka sebut sebagai manifestasi Roh Kudus ya. Dan sekali lagi tidak ada presidennya ditulis dalam Alkitab ya. Di trans itu dipakai dalam bahasa dunia itu kesurupan ya, kesurupan atau kerasukan. Lalu ada ekstasi, joy. Wah, kalau orang sudah kerasukan, saya mengalami sendiri. Dengan label kepenuhan Roh Kudus itu merasakan sukacita yang aneh gitu kan. Lalu kita meraung-raung, menangis-nangis di sana, tertawa-tertawa gitu. Lalu tiba-tiba hilang. Jadi saya sendiri sudah mengalami ya yang disebut ekstasi. Ini unsur yang dikejar gitu.
Sukacita dari kerasukan atau kesurupan itu yang mereka bilang sebagai kepenuhan. Maka kemudian ketika masuk dalam persekutuan pribadi dengan Allahnya, yang dikejar adalah kesukaan seperti itu lagi. Nangis-nangis seperti itu lagi. Berbahasa roh, glosolalia seperti itu lagi. Dan kalau itu hilang dari doa, kayaknya ada yang salah dengan hidup saya. Saya tadi doa nggak nangis-nangis, terasa kering. Gitu. Jadi yang ekstase ini dikejar gitu. Perasaan-perasaan pribadi yang bukan berasal dari kebenaran Allah karena belajar Alkitab, karena mengerti firman, tapi berasal dari entah dari mana. Yang jelas bukan Roh Kudus. Lalu ada okultisme, kebatinan, kepercayaan kebatinan, dan mistisisme ya. Nanti kita akan masuk ke situ. Jadi ini penyembahan Baal ya. Di sini saya tuliskan neo-Baalism, pseudo-Kristian. Jadi pseudo itu palsu ya. Kristen tapi Kristen palsu gitu. Lalu ada subjective experiential faith. Jadi iman yang dibangun secara subjektif di atas pengalaman-pengalaman pribadi. Berbeda dengan para rasulnya. Nanti ada pelajarannya secara khusus bahwa para rasul yang mengalami peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman dahsyat langsung bersama pribadi Yesus pun, tapi ketika mengajar, ketika memberitakan Injil, mereka berpatokan tetap kepada Alkitab ya. Walaupun mereka mengalami pengalaman-pengalaman hebat ya. Kita akan lihat nanti. Jadi inilah yang sebelah kanan ya. Berbeda dengan sebelah kiri. Ya. Jadi karena ini segala sesuatu menurut saya, ketika diuji, apa yang harus menjadi alat uji? Ketika seorang pendeta naik mimbar, lalu di awal sudah berkata, tadi malam saya ketemu Yesus, dengan apa kita harus menguji? Dan itu sebenarnya merendahkan jemaat yang dia layani. Jadi dengan kesaksian di awal seperti itu, tadi malam saya bertemu Yesus, saya mendengar Yesus berkata, maka dia secara tidak langsung sedang merendahkan jemaat yang dia layani. Dia sedang meninggikan dirinya sendiri dengan pengalamannya sendiri yang kita nggak tahu benar atau tidak. Jadi saya karena sudah bertemu dengan Yesus, saya miliki otoritas. Dengar, itu sedang merendahkan jemaat loh. Dan dia sedang meninggikan dirinya sendiri. Tapi karena subjektif, kita tidak bisa menguji. Beda ya dengan hamba Tuhan yang benar, sekali lagi firman-Nya yang menjadi otoritas dia. Jemaat bisa menguji ya, benar atau salah. Ya, seperti itu. Lanjut. Oke, ini yang saya sebut sebagai proof text. Kita lihat ya kekristenan yang benar di bagian atas dengan kekristenan yang mistik, yang salah di bagian bawah. Yang objektifnya adalah taat. Visi misi dalam kehidupannya adalah taat apapun yang dituliskan dalam Alkitab. Enak bagi saya, tidak enak bagi saya, pokoknya ikuti. Ini adalah firman Allah. Kalau saya mengakui dia Allah, dia Tuhan, Yesus Tuhan, maka saya ikuti sabdanya. Itu ya. Jadi taat. Maka otoritas tertinggi adalah Alkitab. Di sini Roh Kudus bekerja, menyingkapkan rahasia firman. Jadi Roh Kudus diutus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi akan selaras dengan isi Alkitab. Ini menjadi otoritas tertinggi dan terakhir ya. Kita merenungkan isi Alkitab dengan bantuan Roh Kudus, lalu ini yang kita laksanakan. Tujuannya adalah Allah, kehendak Allah, sesuatu yang kekal. Itu menjadi ukuran kita dalam segala yang kita lakukan, termasuk pelayanan. Jadi pelayanan itu berhasil karena sesuai tujuannya dengan tujuan Allah ya. Bandingkan dengan yang di bawah. Subjektif, ini bersifat pragmatis. Kemarin sudah saya singgung sedikit ya. Ini justru manusianya yang pertama. Lalu mengklaim bimbingan Roh Kudus ya. Saya kasih gambarnya agak beda Roh Kudusnya ini, kurus kering. Roh halus ya, bukan Roh Kudus ya. Lalu Alkitab, teks Alkitab dipakai sebagai proof text. Jadi ide manusia dulu. Jadi kalau mempersiapkan khotbah buat hari Minggu besok, wah dia baca majalah, dia baca buku ini, dia baca buku itu, cari ilham buat khotbah besok. Lalu setelah dia mendapatkan ide, merancang-rancangkan kerangka khotbahnya berdasarkan pemikiran dia, barulah dia cari teksnya dalam Alkitab. Sebagai proof text, cuma untuk membenarkan idenya, gitu ya.
Nah, kita bandingkan ini tujuannya yang ingin dicapai tujuan manusia yang fana, ya, bukan visi Allah yang kekal. Ini menjadi ukuran mereka dalam melakukan segala sesuatu. Jadi kalau jemaat sudah diberkati secara finansial, secara lahiriah, merasa rohani, gitu ya. Oke, kita bandingkan ya. Ini memakai caranya Allah, ini memakai cara manusia, ya. Karena yang ingin dicapai tujuan Allah, kehendak Allah, maka yang dipakai adalah cara Allah. Saya tekankan lagi, sudah beribu-ribu kali saya tekankan hiperbolisme, ya. Tujuan atau kehendak Allah hanya bisa dicapai dengan cara Allah. Ini cara manusia. Maka dalam pelayanan pun ide-ide yang inovatif dikedepankan. Saya tidak menegasikan ide-ide pelayanan yang inovatif, ya. Tapi kalau itu yang ingin dicapainya adalah tujuan manusia, buat apa? Gitu kan? Sekedar misalkan gereja penuh dengan orang. Ya. Lalu yang kedua, Allah menjadi fokus. Di sini ego manusia menjadi fokus. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Di sini segala kemuliaan bagi manusia. Kita sudah seringlah dengar. Ya, pendeta-pendeta GPDI kalau bersaksi di mimbar itu sayahnya. Gitu kan? Saya mendapat mobil karena saya rajin berdoa. Saya menjadi gembala karena dulu saya suka memberi. Rajin berdoa dan berpuasa. Jadi sayahnya yang dikedepankan. Bukan Allah yang menganugerahkan segalanya, ya. Berbeda jauh. Lalu yang dicari adalah kesukaan Allah, tapi di sini yang dicari adalah kesukaan manusia, ya. Demi menyukakan manusia, kebenaran Allah justru dikorbankan. Lalu di sini menghargai dan mengikuti proses, ya. Di sini pengennya instan dan pintas, ya. Jadi ini proses, setiap ada proses. Apa yang Alkitab tuliskan ikuti langkah demi langkah dari A sampai Z. Perlu waktu, perlu pengorbanan dalam setiap titik. Saya ikuti, saya nggak mau langsung loncat ke D, ke G, ke Y, ke Z. Enggak, saya nggak nyari instan, nggak nyari gampang. Tuhan suruh ke A dulu. Ke A dulu. Walaupun tujuan Allah sudah tetapkan di sana, kesini dulu kata Allah. Kita nggak ngerti loh. Allah tujuannya bukan di kiri. Kenapa saya dituntun ke kanan? Kenapa Roh Kudus membimbing saya ke kanan? Ikuti. Itu proses. Kita nggak ngerti. Tapi dengan Allah bersama kita, nggak mungkin tujuan akhirnya salah. Tapi kita mau langsung. Allah, Roh Kudus pimpin ke kanan dulu, enggak. Kan tujuan Allah sudah ditetapkan di kiri, gitu, langsung ke kiri. Jadi ini proses, menghargai proses. Dan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari secara sekuler pun, bidang ilmu apapun yang kita dalami, kan proses itu dihargai. Ya. Kenapa dalam hal rohani orang mengabaikan proses? Nah, dalam konteks aliran Pentakosta karismatik, mereka mendalilkan Roh Kudus. Justru dengan adanya kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus, mereka bisa potong kompas, mereka bisa ambil cara instan. Tidak, ya. Justru Roh Kudus membentuk kehidupan kita semakin kudus itu lewat proses yang ditetapkan dalam Alkitab. Terus setia, ya, tekun. Nah, ini pengennya instan, ya, jalan pintas kalau bisa. Terus, ya. Perbuatan baik menjadi buah. Jadi iman yang benar dulu, baru perbuatan baik muncul dari situ. Harusnya otomatis. Kalau mengklaim imannya benar tapi tidak berbuah lewat perbuatan baik, Yakobus katakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ini harusnya otomatis. Tapi di sini perbuatan itu sebagai usaha manusia untuk berkenan di hadapan Allah. Imannya diabaikan, yang penting berbuat baik. Lalu mengukur, kemarinnya kita sudah belajar, oleh ukurannya sendiri, memujikan diri sendiri, menilai segala sesuatu, apa yang saya lakukan, saya banyak memberi kepada orang, saya benar, saya rohani. Lalu bagaimana dengan kebenaran? Ya, bedakan, ya. Lalu yang terakhir, yang dikejar adalah berkenan kepada Allah. Sedangkan yang di bawah, yang dikejar adalah berkenan kepada manusia. Karena kalau saya tidak berkenan kepada si A, nanti dia pindah gereja, berhenti persepuluhannya yang sekian puluh juta setiap bulan. Jadi saya harus berkenan kepada dia, menyenangkan dia. Lalu Allah bagaimana? Begitu, ya? Kurang lebih seperti itu.
Nah di sini sekali lagi jemaat mendapatkan pengertian tentang proof text ya. Jadi ide manusia dulu di bawah bimbingan ilham roh, bukan Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus Alkitab dulu. Jadi kalau menyiapkan sama jemaat juga kalau belajar Alkitab, buka Alkitab dulu, lalu gali kebenaran kita dapatkan. Bukan hal luar dulu gitu ya. Jadi otoritas kita tertinggi. Nih kalau di sini cuman dijadikan pembenaran, proof text. Oke lanjut. Slide berikutnya. Nah saya gambarkan seperti ini. Jadi modifikasi gambar yang tadi membedakan kekristenan yang benar di kiri dengan kekristenan model yang mistik, subjektif, pragmatis ya di kanan. Jadi ini bermain-main dalam terang. Coba baca 2 Korintus 4 ayat 6. Ini dasar Alkitabnya satu saja kita bacakan pagi ini. Saya tidak buat slide-nya. 2 Korintus 4 ayat 6. Ini untuk membedakan gereja yang benar sebelah kiri dengan gereja yang mistik sebelah kanan. Silakan jemaat baca secara lengkap 2 Korintus pasal 4 ini ya, membedakan terang dari gelap. Tetapi kita akan bacakan pagi ini ayat yang ke-6 saja. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dan dalam gelap akan terbit terang, Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya. Jadi dulu kita ada dalam gelap, tapi setelah jadi Kristen, kekristenan yang benar itu terbit terang. Ya, bahkan terang itu tidak hanya terbit di dunia dikatakan. Dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Jadi orang-orang pilihan Allah yang sudah dilahirkan kembali, ada terang di dalam hatinya. Itu yang membuat kita kemudian beroleh terang dari pengetahuan. Ya, di sini jelas dipakai kata pengetahuan. Belajar ya, ketika kita belajar tekun dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, maka pengetahuan itu yang akan membuat terang itu bercahaya. Jadi kita main-main di dalam terang ya, uji saja, semua kelihatan kok. Bermain-main dalam kegelapan, saya jelaskan sedikit. Berasal dari neraka, iblis menyamar sebagai malaikat terang ya. Jadi terangnya bohongan, gerejanya bohongan, ibadahnya bohongan, gitu ya. Ada antikristus di sini, pribadinya belum muncul, tapi rohnya sudah berkeliaran ke seluruh dunia. Yohanes bilang dalam suratnya. Dan ini yang menggerakkan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, gembala-gembala palsu, upahan, menyampaikan isme-isme dunia di atas mimbar gereja. Ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran sesat, walaupun pakai Alkitab, pakai ayat-ayat dalam Alkitab, tapi hanya sebagai proof text, ya. Tapi ide-ide mereka yang didapatkan dari dunia itu yang mereka sampaikan di atas mimbar, gitu ya. Lewat pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai Rasul Kristus, ya. Jadi penyusupan isme-isme terjadi di sini. Ini roh antikristus di belakangnya. Lalu pemimpin-pemimpin rohani yang palsu ini memelihara jemaatnya dalam kegelapan. Tidak ada kemampuan menguji. Sengaja tidak diberi. Jadi ketika isme-isme dunia disampaikan dari mimbar, jemaat amin, amin, haleluya, amin, amin. Padahal tidak mengerti. Padahal sedang digiring ke jurang kebinasaan. Ya, mereka hidup dalam gelap. Maka yang diajarkan di sini sebenarnya kepercayaan misteri. Ini ya, kata-kata yang intinya itu artinya sama, misteri, rahasia, esoterik, okult, gaib, kebatinan, yang tersembunyi, yang gelap-gelap. Kekristenan itu terang loh. Rahasia yang sudah dibukakan terang benderang lewat kedatangan Yesus. Tapi mereka tidak mau yang terang-terang, karena kejahatan mereka nanti terekspos ya. Jadi jemaat itu di sini dipelihara. Dalam kebohongan-kebohongan, dibilang bahwa mereka sedang beribadah kepada Allah yang benar, padahal bukan ya. Nah disinilah muncul yang namanya cult,
Bedakan dengan okult ya, ada okult itu yang gaib-gaib itu kepercayaannya. Tetapi kult ini menyangkut ke gaya kepemimpinan dalam agama-agama kebatinan atau misteri. Nanti kita terangkan. Nah sebenarnya pemimpin-pemimpin rohani yang palsu ini, mereka mempraktekkan sifat narsis mereka. Jadi ada narsistik di sini. Bedakan ya, nanti saya kasih ayatnya, kalau kepemimpinan rohani yang benar, benar-benar hamba Kristus seperti apa. Tapi di sini yang ditonjolkan adalah sifat narsis mereka. Ya, makanya kita melihat pengagungan kepada pribadi-pribadi yang berlebihan. Gaya pemimpin-pemimpin gereja sekarang itu mengajak jemaatnya mengagungkan dia, memuliakan dia. Bukan mengajak mereka kepada Yesus seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis di awal memiliki murid-murid kan. Tapi ketika Yesus datang, itulah dia yang aku beritakan. Ikutlah dia. Gak apa-apa akunya ditinggalkan. Kita sama-sama ngikut dia kok. Pemimpin rohani yang benar itu seperti itu. Tidak memelihara jemaat dalam kegelapan. Nah nanti di sini akan muncul kult. Nah pemimpin rohani palsu yang narsis ini memelihara jemaatnya dalam kepemimpinan dia dengan coercing dan gaslighting. Nanti saya jelaskan ya, kita lihat definisinya. Inilah kult. Orang-orang ini menjadi bergantung kepada pemimpin palsu yang narsis ini. Begitu bergantung. Begitu memuliakan, mengagungkan, mengidolakan dia. Bahkan kalau dia datang sampai bungkuk-bungkuk cium tangan. Bukan dalam rangka menghormati. Saya juga kalau menghormati senior suka begitu. Tapi kan itu penghormatan karena dia senior. Bukan dalam berarti pengagungan pribadi. Kalau firmannya salah tetap saya kritisi gitu. Tapi ini enggak, benar-benar. Pokoknya ajaran yang dia sampaikan tidak mungkin salah. Tapi tanpa membuka Alkitab mengujinya. Pokoknya apa yang dia sampaikan pasti benar. Karena dia yang diurapi. Itu ya. Pengertian pengurapan yang salah memang sengaja diajarkan dan dipelihara dalam gereja mistik ini. Ya kita sudah bongkar kan pengertian pengurapan yang benar itu apa gitu. Ya, kita lihat. Nah, kita lihat sekarang ya definisinya seperti apa. Jadi yang dikembangkan adalah urapan, penumpangan tangan, impartasi. Dengar kan? Lalu altar call, senioritas yang dipraktekkan dengan salah. Ini sengaja. Bahkan kasus kemarin seorang pendeta besarnya saya kasih tanda kutip, yang mengatakan dia mendapat mimpi tentang Pantekosta ke-3. Pantekosta kedua, Pantekosta ketiga, ini bagian dari slogan-slogan kosong yang mereka ciptakan untuk melanggengkan kepemimpinan palsu mereka. Berteori mereka. Kalau bisa ayat Alkitab karena proof text tadi diselewengkan, dipelintir untuk mendukung teori mereka ya. Oke, kita lihat sekarang definisinya. Nih, baca yang warna putih saja yang sudah saya terjemahkan. Ini okultisme, bedakan dengan kultisme ya. Ini ada O-nya yang di atas. Apa itu okultisme? Ilmu gaib dalam pengertian yang luas adalah kategori kepercayaan dan praktik supernatural yang bersifat esoterik tersembunyi, yang umumnya berada di luar lingkup agama dan sains terorganisir, mencakup fenomena yang melibatkan agen dari dunia lain seperti sihir dan mistisisme serta beragam mantranya. Ini ya, melibatkan agen dari dunia lain, satu sosok dari alam supernatural yang mereka anggap Allah. Yang ketika mereka berdoa, penyembahan, bersekutu, lalu memasuki mereka. Tidak begitu cara Roh Kudus ya. Ada panduannya dalam Alkitab kalau Roh Kudus yang bekerja. Tapi mereka memang memuja, mengharapkan agen dari alam supernatural ini atau alam lain itu ikut campur dalam ibadah-ibadah mereka. Itu yang merasuki mereka ya. Ini ya, okultisme itu kepercayaannya, imannya. Okultisme, ada O-nya ya. Tetapi kultisme, ini ya, baca dulu. Kultus, kita menyebutnya kultus individu ya dalam bahasa Indonesia. Kultus adalah sebuah istilah yang dalam banyak konteks bersifat merendahkan,
untuk sebuah kelompok yang biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin yang karismatik dan diangkat oleh dirinya sendiri. Mengangkat dirinya sendiri. Saya punya karunia guru, nabi, rasul, semua diborong. Tapi dia mengangkat dirinya sendiri. Ini ya, otoritas dari Allah itu firman, sekali lagi ya. Lalu dia membangun karisma dirinya dengan kekayaan dan dengan berbagai cara, nanti kita lihat ya. Diangkat oleh dirinya sendiri yang secara berlebihan mengontrol anggotanya, menuntut satu pengabdian teguh kepada satu kepercayaan dan praktik yang dianggap menyimpang. Jadi dalam okultisme inilah muncul kultisme, gaya kepemimpinan. Jadi kalau okultisme itu kepercayaannya, imannya, tapi dalam kepercayaan dan iman yang okultis, itulah muncul gaya kepemimpinan yang kultis. Itu ya. Coba kalimat terakhir saya baca. Menuntut satu pengabdian teguh kepada satu kepercayaan dan praktik yang dianggap menyimpang. Jadi kultisme ini mengarahkan ke sini. Sengaja memelihara orang dalam kegelapan. Kita melihat. Orang-orang begitu mendewakan. Ya, ajarannya nggak mungkin salah. Atau iya sih, suka ada tindakan yang gimana ya, tapi gimana sih dia diurapi ya, dan ya begitu ya, pengertian pengurapan udah salah, membenarkan yang salah. Jadi pengurapan yang benar itu harusnya mengoreksi yang salah, mengekspos yang salah supaya dibenarkan, tapi ini menjadi pembenaran, kata urapan ini. Aneh kan? Ini karena menuntut satu pengabdian yang teguh, jadi ini yang dibangun. Ngerti sekarang ya jemaat, membedakan okultisme dan kultisme. Nah, gaya kepemimpinan kultisme ini bukan yang disampaikan dalam Alkitab. Bukan gaya kepemimpinan yang diteladankan oleh Yesus. Ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, dalam gaya kepemimpinan kultisme itu, dalam kegelapan ini, mereka-mereka yang narsis tampil ke depan. Kita lihat nanti definisi narsis. Nah, orang-orang narsis ini dalam gaya kepemimpinan kultisme, mereka akan mempraktekkan gaslighting dan coercing. Nanti kita lihat definisinya. Ya, ini yang dipakai. Kalau ini sekali lagi, kalau yang kiri, kekristenan yang benar, firman otoritas. Jadi yang mengajar, yang berkhotbah seperti saya, nggak takut. Saya cuma mempresentasikan isi Alkitab kok, ayo jemaat belajar, koreksi kalau saya salah, kritisi kalau saya salah. Kita akan dibangun di situ. Nggak ada yang tersembunyi, terbuka saja. Karena saya hanya rindu membawa jemaat melihat Yesus, datang kepada Yesus. Itu yang saya lakukan. Makanya saya sering pakai kalimat, ayo bersama-sama membangun diri kita. Ayo bersama-sama setia dan teguh dalam iman yang benar. Kita bersama-sama. Saya berada di depan di mimbar mengajar, berkhotbah, saya cuma selalu saya tekankan satu hal, karena saya sudah tahu lebih dulu. Karena saya sudah belajar lebih dulu. Begitu ya. Kalau jemaat saya menjadi lebih pintar dari saya, aduh puji Tuhan banget. Gak ada yang tersembunyi. Tapi di sini tidak. Nah, untuk melanggengkan gaya kultisme mereka dalam kenarsisan mereka, mereka pakai gaslighting dan coercing. Kita lihat definisinya secara cepat. Oke, sekali lagi baca yang warna putih saja ya. Narsisisme secara psikologi, pandangan psikologi. Keegoisan, merasa berhak, kurangnya empati, kebutuhan untuk dikagumi sebagai tipe kepribadian. Kepribadian yang begitu, yang menjadi pemimpin-pemimpin rohani palsu sekarang. Jadi kemana-mana pengen disorot dianya yang hebat. Padahal firmannya ngaco. Gitu ya, lanjut. Lalu pandangan secara psikoanalisis. Sikap mementingkan diri sendiri yang timbul karena kegagalan dalam membedakan diri dari objek-objek eksternal, baik pada bayi yang masih sangat kecil atau sebagai ciri gangguan mental. Jadi narsisisme itu dimiliki semua manusia. Dan kita bisa melihatnya dengan jelas pada anak-anak. Anak itu dari bayi secara
secara lahir itu pengen diperhatikan, dia pengen menjadi pusat gitu kan. Sudah seusia anak kita, Tobias, mau 8 tahun ya? Mau 7 tahun. Pengennya diperhatikan gitu. Sekarang sudah berkurang sih, dengan pendidikan kita sudah berkurang. Tapi narsisisme ini memang kodrat manusia sejak lahir. Kita harus terima itu. Nah, dalam kekristenan yang benar yang sebelah kiri, firman mengubah itu. Fokus menjadi Kristus lewat wakilnya di dunia. Misalkan anak kecil setelah dewasa mengerti bahwa orang tua, guru di sekolah yang harus ditaati. Itu lewat pendidikan. Lalu orang tua dan guru kalau benar, imannya benar, dia mengarahkan kepada Yesus pada akhirnya, kalau imannya benar. Tetapi narsis itu dibawa manusia sejak lahir. Tetapi dalam iman yang benar, dikoreksi, diarahkan kepada Yesus. Gitu kan? Tetapi dalam iman yang salah, justru yang narsis ini naik menjadi pemimpin, mempraktekkan narsisismenya, yang sebenarnya dari psikoanalisis sebagai gangguan mental. Kalau berlebihan itu udah gangguan mental loh. Jadi pemimpin-pemimpin rohani sekarang yang memimpin gereja, walaupun penampilannya cik, rapih, keren, sopan, gaya bahasanya lemah lembut, kelihatan karismatik, tetapi yang dikejar adalah agenda pribadi yang berasal dari iblis. Tidak membawa jemaat kepada Yesus. Hati-hati loh. Makanya ketika ada seorang bapak mengeluh kepada saya kurang suka gaya khotbahnya Stephen Tong karena galak gitu ya. Saya bilang jangan lihat gayanya, lihat muatan pesan firman-Nya, uji berdasarkan itu. Kalau gaya khotbahnya dia kurang sesuai dengan kita, mungkin visinya Allah untuk mendidik jemaat yang dia pimpin. Tapi yang penting firman-Nya benar atau enggak gitu. Jadi manusia itu dalam kekristenan yang benar dibawa untuk membangun diri, menguji itu firman-Nya gitu. Nah, buat apa yang berdiri di mimbar atau gembala kita lemah lembut, sopan santun, lalu baik, memberi ini, memberi itu. Kalau firman yang disampaikan sesat, buat apa saya bilang? Pada akhirnya firman yang terutama yang menjadi ukuran gitu ya. Ini ya. Sesuatu yang sebenarnya gangguan mental justru dipelihara. Narsisisme ya. Nah, sekarang gaslighting, cara yang dipakai oleh orang-orang narsis yang mempraktekkan gaya kepemimpinan kultisme dalam kepercayaan okultisme ya. Orang-orang narsis yang dipakai adalah gaslighting yang pertama. Baca. Memanipulasi seseorang menggunakan metode psikologis sehingga orang itu mempertanyakan kewarasan atau kekuatan penalarannya sendiri. Gaslighting, bikin orang bingung sengaja. Nah, dengan berbagai aliran ajaran Kristen yang ngaco, yang sengaja disebarkan oleh iblis, roh antikristus lewat guru-guru palsu, ini bikin orang Kristen bingung. Akhirnya buah yang ingin dituai oleh iblis adalah apatis. Jadi jemaat sekarang tuh bingung dan kata pendeta A begini, kata pendeta B begini, kata pendeta C begini. Kadang berlawanan, bingung saya. Kekristenan yang benar tuh seperti apa, bingung saya. Akhirnya saya gak mau tahu lah. Udahlah yang penting cocok buat saya terima. Gitu kan? Tujuan akhirnya apatisme. Jadi tidak seperti jemaat di Efesus, kan? Menelanjangi seseorang yang mengaku rasul tapi ternyata palsu. Karena bagi mereka yang antusias terhadap kebenaran itu penting. Ayo kita gali firman. Bener enggak gitu? Tapi orang-orang yang sudah dibangun dalam tradisi gaslighting ini menjadi orang-orang yang akhirnya tuh apatis. Karena mereka mempertanyakan kewarasan dan kekuatan penalaran sendiri. Udah, Kristen itu gak boleh pakai nalar katanya. Itu sejak kecil ditanamkan kepada kita gitu. Jadi kalau kita berpikir sedikit, karena untuk menguji kan, seharusnya kan begitu. Menurut ajaran Kristen yang benar. Tapi kita dibikin bingung. Udahlah yang penting ikut saya. Ikut saja apa yang dikatakan pemimpin saya, gembala saya. Yang sebenarnya narsis
dan sedang mempraktekkan gaslighting. Bahaya loh gaslighting ini. Oke, tahu ya sekarang. Jadi gaslighting itu kalau saya rangkumkan ini manipulasi secara psikologis. Itu yang kita saksikan dalam khotbah-khotbah aliran Pantekosta karismatik yang mistik subjektif. Jadi ketika mereka naik mimbar khotbah itu, yang dikejar bukan mempresentasikan kebenaran firman sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya, tetapi membangun sesuatu suasana yang dramatis, yang emosional. Sehingga ketika penyembahan sesudah firman, nangis-nangis. Yang dikejar itu loh. Kalau perlu ditambahkan altar call, penumpangan tangan. Waduh, makin dramatis kan? Sehingga yang di bangku tuh walaupun tidak ikut altar call, nangis-nangis ketika penyembahan. Seolah-olah Roh Kudus. Itu loh gaslighting tujuannya, memanipulasi secara psikologis. Itu gaslighting. Sekarang yang satu lagi. Coercing. Membujuk orang-orang yang tidak mau untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan kekerasan dan ancaman. Perhatikan. Jadi pemaksaan sebenarnya. Nah, dalam makna aslinya dipakai kekerasan dan ancaman. Tetapi dalam modifikasi gereja-gereja sesat yang mistik, khususnya kebanyakan aliran Pantekosta karismatik, kekerasan dan ancaman ini tidak lagi secara fisik. Walaupun kita melihat dalam pribadi orang-orang tertentu masih pakai kekerasan. Dia menanamkan, membangun karismanya itu pakai ancaman kekerasan. Tapi zaman sekarang, gembala-gembala palsu, kekerasan dan ancamannya ini dalam bentuk ajaran yang salah. Coba, ini praktek yang paling sering saya lihat, model coercing ini. Ketika gereja, gembala, sedang menjalankan janji iman. Dia sudah berkhotbah tentang janji iman. Nggak ada sebenarnya dalam Alkitab. Jadi Alkitab sebagai proof text ya, membenarkan ide dia mengumpulkan dana jemaat secara cepat untuk renovasi gereja misalkan. Lalu dia khotbah tentang janji iman. Sudah pakai ancaman. Bukti bahwa kita adalah jemaat yang rohani, yang imannya kuat ketika memberi banyak. Semakin memberi banyak, semakin mantap imannya. Itu kita sebenarnya sudah ancaman dan kekerasan secara rohani ya. Karena jemaatnya bodoh. Jemaatnya ada dalam kegelapan, nggak bisa menguji, nggak diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah untuk menguji. Lalu dibagikanlah kertas, formulir, berisi todongan janji iman. Langsung di situ ditodong, berapa yang akan kamu kasih untuk renovasi gereja? Jemaat dikasih bolpen, lalu disuruh menuliskan. Setelah khotbah itu, yang sudah ngancam-ngancam. Coba, dalam posisi jemaat dia sebenarnya sedang diancam itu. Sedang mengalami kekerasan di situ. Dalam ketidakmengertiannya. Kalau saya tidak menulis angka, saya tidak beriman. Kalau saya menuliskan angka janji iman rupiahnya kecil, iman saya kecil. Semakin besar jumlah rupiahnya saya tuliskan, semakin rohani saya. Sebenarnya yang narsis-narsis ini loh, cuma memperhatikan kepentingannya sendiri. Yang dikejar adalah tujuan duniawi, gedung megah. Sukses pelayanan secara manusia. Terjadilah di situ coercing. Nah, gaya-gaya pelayanan pemimpin rohani sekarang, gereja palsu, gaslighting dan coercing ini diterapkan. Gaya penginjilan pribadi. Begitu ketemu orang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Apa perlu gaya begitu? Enggak ada dalam Alkitab seperti itu. Contohnya Filipus kepada sida-sida dari Ethiopia. Allah memang yang mengutus Filipus. Tapi Filipus tidak, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Enggak. Lihat keretanya lewat sida-sida dari Ethiopia. Tuhan bilang dekati keretanya. Filipus ikut aja cara Tuhan, cara Allah.
Filipus dekati keretanya, dia lihat sida-sida dari Ethiopia sedang membaca Alkitab, membaca kitab Yesaya. Lalu Filipus menawarkan, apakah Anda mengerti yang Anda baca? Lalu sida-sida ini berkata, bagaimana saya bisa mengerti? Tidak ada yang menjelaskan ini kepada saya. Ini berbicara tentang siapa hamba yang menderita itu. Lalu Filipus menawarkan diri, saya boleh menjelaskan kepada Anda? Lalu dia menjelaskan, mempresentasikan isi firman dari kitab Yesaya pasal 53. Bahwa hamba yang menderita itu menunjuk kepada Yesus. Maka di akhir dari presentasi Injil dari Filipus, ketika melewati air, sida-sida dari Ethiopia ini minta dibaptis. Itu loh, tidak ada coercing di sana. Apalagi gaslighting ya. Nggak ada manipulasi secara psikologis, emosional, lalu tipu-tipu. Itu ya, ancaman dan kekerasan lewat ajaran yang salah. Oke, jemaat sekarang ngerti ya, saya tuliskan di bawah. Jadi dari okultisme, di dalam okultisme muncul gaya kepemimpinan kultisme, orang-orang narsis jadi pemimpin, lalu dia mempraktekkan gaslighting dan coercing untuk memerangkap dan memelihara orang-orang yang dipimpinnya hidup dalam kegelapan. Tidak diperlengkapi selengkap senjata Allah. Tidak dilengkapi kemampuan menguji. Maka yang muncul di sana adalah jemaat-jemaat yang begitu fanatik kepada gembalanya masing-masing. Dalam kefanatikan itulah dia berani memberikan berkat-berkat jasmani yang luar biasa ya. Disitulah pemimpin-pemimpin narsis ini menikmati hidup dalam kepopuleran duniawi, dalam kenyamanan kemakmuran gaya hidup duniawi. Pemimpin-pemimpin palsu ya. Ngerti sekarang ya? Jadi membedakan okultisme dengan kultisme, lalu apa itu narsisisme? Sekarang banyak orang narsis. Lihat kemana-mana selfie. Sampai sudah sekian banyak orang mati gara-gara selfie. Di tempat-tempat berbahaya, akhirnya jatuh dari jurang lah, tertabak truk lah, kemana-mana di-upload ke medsos. Hamba-hamba Tuhan, jemaatnya ikut-ikutan, semua narsis memperlihatkan siapa diri saya. Itu orang-orang narsis. Tadi kita sudah lihat, ini sebenarnya gangguan mental, tapi menjadi sesuatu yang dianggap biasa, kan? Oke, okultisme, kultisme, narsis, gaslighting dan coercing. Nah, dalam gaslighting dan coercing, orang-orang narsis yang mempraktekkan kultisme ini tidak segan-segan memelintir firman Tuhan ya, dalam praktek kepemimpinan mereka. Saya kasih contoh satu saja secara cepat. Sudah sering saya bahas ayat ini, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini berbicara tentang hikmat Allah, ya. Ini adalah kutipan dari Yesaya 64 ayat 4. Jadi di sini seperti ada tertulis. Jadi Paulus hanya mengutip apa yang ditulis dalam Yesaya 64 ayat 4. Tapi kalau di pasal pertamanya kita buka 1 Korintus 1 ayat 24, di sana dituliskan dengan tegas, Kristus adalah hikmat. Bagi orang-orang yang percaya, Kristus itu kekuatan dan hikmat Allah. Ya. Lalu 1 Korintus 2, ini terusannya dari ayat ini, ayat 13 dan 14 membedakan antara manusia jasmani dan manusia rohani. Ya. Bagi manusia jasmani ini tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Waktu mereka masih manusia jasmani, mati dalam dosa. Tapi ketika Yesus melahirkan dia kembali menjadi manusia rohani, ini disediakan itu untuk mereka yang mengasihi Allah. Itu ya. Jadi ayat ini berbicara tentang hikmat Allah. Tetapi oleh nabi palsu, guru palsu, rasul palsu, pekerja-pekerja curang, pendusta,
Ini ditafsirkan menjadi apa sesuai ide mereka. Sedang khotbah tentang apa mereka ya? Yang ini yang pernah saya dengar. Kesuksesan duniawi, jabatan, karir, rumah, mobil, pasangan hidup, pelayanan yang sukses menurut dunia, gedung gereja yang muat ribuan orang, dan lain-lain hal duniawi. Jadi kalau seorang sedang khotbah tentang pasangan hidup kepada pemuda remaja, maka ayat ini dia tafsirkan sebagai pasangan hidup yang Allah sediakan bagi mereka. Jadi ini diselewengkan. Kalau dia sedang khotbah di tengah-tengah pengusaha eksekutif muda, maka dia tafsirkan itu sebagai kesuksesan duniawi, jabatan, karir. Itu yang Tuhan sediakan bagi kamu katanya. Jadi yang rohani justru dikesampingkan. Nah ini kan sebenarnya menafsirkan menurut keinginan sendiri, artinya melawan 2 Petrus 1 ayat 20. Dan ini sebenarnya kan menambahkan dan mengurangkan, melawan apa yang dituliskan Wahyu 22 ayat 18-19. Jangan mengurangkan, jangan menambahkan. Artinya sesuatu arti yang tidak ada ditambahkan. Tetapi arti yang sebenarnya yang adalah hikmat Allah dikurangkan, dihilangkan. Ya? Ini yang dilakukan para narsis yang menjadi pemimpin rohani. Oke ya? Lanjut. Kita selesaikan hari ini. Nah, coba bandingkan dengan gaya kepemimpinan rohani menurut Allah di dalam Alkitab. Ya, jadi dalam okultisme, kultisme, narsis, lalu gaslighting, coercing, bandingkan dengan isi ayat-ayat ini. Saya ambil dari teks 1 Petrus ya, pasal 5 mulai ayat yang pertama. Aku menasihatkan para penatua, pemimpin rohani, gereja ya, di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Yang pertama, menderita. Masuk ke dalam penderitaan Kristus, itu pemimpin rohani yang benar. Bukan kejar sukses duniawi. Ya. Jangan maksa-maksa jemaat kasih persepuluhan supaya dia bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Jemaatnya tidak bisa menyekolahkan anaknya. Atau justru dalam keadaan sakit. Pakai uang itu untuk berobat dulu. Baru ngasih persembahan kepada gereja. Seharusnya begitu. Kalau perlu seperti Paulus, saya bekerja saja, tidak mau merepotkan jemaat. Supaya pelayanan firman saya terus berlangsung. Begitu. Ya, lanjut. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Pemimpin rohani yang benar itu yang akan masuk dalam kemuliaan Kristus ya. Ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, jangan coercing dan gaslighting ya, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ajarkan firman. Kehendak Allah ada di sini semua. Lalu, tetapi dengan pengabdian diri sampai menderita kalau perlu. Ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ketika saya sebagai pemimpin rohani, sebagai gembala naik mimbar, saya memberikan apa yang saya punya. Saya sudah belajar, nih Ibu Gembala saksi kalau saya belajar bagaimana. Setelah saya miliki, saya bagikan kepada jemaat, tapi tidak hanya dalam perkataan, dalam perbuatan. Ini ya. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini loh pemimpin-pemimpin rohani yang benar. Enggak ada okultisme, narsisisme, gaslighting dan coercing. Ini semua calon masuk neraka. Saya gambarkan api ya untuk praktek di bawah. Enggak ada. Dalam kepemimpinan gereja Tuhan yang terang benderang, beginilah seorang pemimpin, seorang gembala berlaku. Dia menjadi teladan. Kalau saya Dani mengajarkan jangan kompromi terhadap kebenaran, apapun tawaran dunia, lihat apa yang saya lakukan. Saya melakukan itu enggak? Apa saya cuma berkata-kata di atas mimbar? Jangan
mengajarkan kebenaran firman demi supaya gedung ibadah ini penuh dengan orang. Saya mengajarkan begitu karena memang ajaran firman begitu. Lihat praktek penggembalaan dan pelayanan saya. Saya ngejar ruangan ini penuh enggak? Kadang-kadang cuma berdua sama ibu gembala. Kita mengawali dari situ enggak apa-apa. Makanya saya tawarkan jemaat yang datang ke sini yang tidak mencari firman tapi cari pujian penyembahan, silahkan cari gereja yang lain. Jadi saya mengajarkan tapi saya juga mempraktekkan. Tugas saya hanya menyampaikan firman, mempresentasikan firman apa adanya. Mau manusia tertarik, mau manusia tidak tertarik, terserah. Itu urusan dia dengan Allah. Apakah Roh Kudus menjangkau dia atau tidak? Silakan. Saya mengupload ini ke YouTube melayani jemaat dan murid yang sudah Tuhan percayakan. Kalau Tuhan tambahkan jiwa-jiwa lain bisa mendapatkan berkat dari video-video ini, puji Tuhan. Jadi itulah visi pelayanan saya, visi pelayanan kami di tempat ini. Gak punya mobil gak apa-apa. Gedungnya masih punya orang lain gak apa-apa. Masih miskin gak apa-apa. Karena yang kita kejar adalah ketika saya ketemu gembala yang agung, yang tidak lama lagi akan datang, saya memperoleh kemuliaan dari dia. Ini pemimpin rohani yang benar ya. Jadi yang di bawah ini calon neraka semua. Ya. Satu teks Alkitab lagi. Ya. Kisah 20 mulai ayat 26. Ini ayat yang ke-27-nya sering saya kutip ya. Coba kita baca secara lengkap ya, beberapa ayat. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, pemimpin rohani ya, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Nggak main-main. Ya, ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Itu bagian kemuliaan di sorga. Jadi setelah saya mempraktekkan, menjalankan tugas saya mempresentasikan isi firman apa adanya, saya menyatakan saya bersih. Karena saya tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Tidak memelintir. Tidak menggunakan ayat-ayat Alkitab hanya sebagai proof text untuk membenarkan ide-ide saya. Tidak. Saya akan nyatakan kebenaran walaupun itu bertentangan dengan kebenaran banyak orang. Walaupun itu mendatangkan cacian dan makian. Walaupun itu mendatangkan fitnahan dan hinaan. Saya akan sampaikan itu. Bahkan dengan mencucurkan air mata siang dan malam. Mengajak jemaat, ayo bangun diri kita dengan kebenaran dari Allah. Ada saatnya saya akan meninggalkan kamu. Tapi jangan khawatir, firman yang sudah kamu terima itulah yang akan menjaga kamu dan menuntun perjalananmu sampai tujuan akhir sorga mulia. Paulus katakan, sekarang dia harus pergi kan.
Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Jadi Paulus selesai melayani di satu tempat, pergi ke tempat lain, membuka pelayanan di tempat lain. Dia menyerahkan jemaat yang ditinggalkan kepada firman. Dia percaya firman punya kuasa. Kalau kamu menerima firman yang kusampaikan, firman itu yang akan membangun kamu dan mengantar perjalanan hidupmu ke akhir yang bahagia, kemuliaan. Terima pengudusan dari Dia, walaupun sakit. Cara Allah yang mempersiapkan kita menyambut Dia. Ya. Tidak ada okultisme, tidak ada kultisme, tidak ada narsisisme, tidak ada gaslighting, tidak ada coercing, sampai mencucurkan air mata. Aku menasehati kamu tentang kebenaran Allah. Enggak lelah-lelah. Di sini tuliskan 3 tahun ya. Gembala yang benar ketika berdoa malam hari bagi jemaatnya tentang sorga neraka bikin dia mencucurkan air mata. Itu kepemimpinan yang benar. Pusatnya Allah, pusatnya yang dilayani. Nah, yang narsis, pusatnya diri sendiri. Beda ya. Ini yang di bawah calon-calon neraka, api neraka. Walaupun sekarang mereka sukses, populer, hidup nyaman, kaya raya. Ya. Bandingkan ya jemaat, baca lagi ayatnya, bandingkan gaya kepemimpinan yang benar, kekristenan yang benar dengan di dalam okultisme ini ya. Oke, lanjut. Ini bukan, oh iya betul. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk mengingatkan saja, saya pernah sampaikan ini, meditasi yang benar dengan meditasi yang salah. Ini meditasi yang salah gaya mistisisme ya. Ini yang kita lihat dalam pujian penyembahan, doa, gereja-gereja kebanyakan aliran Pentakosta karismatik ya. Mistik. Ini yang benar. Saya bacakan teksnya dari ayat Alkitab saja, secara cepat ya. Mazmur 1. Mulai ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang yang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan ini adalah meditate, meditasi. Pakai kata hagah, esensinya adalah belajar. Dalam perjanjian lama ya, bahasa Ibrani, hagah, meditate, meditasi. Ini meditasi yang benar. Bukan mengosongkan pikiran supaya sesuatu masuk ke dalam diri kita. Itu mistis, okult. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tuhan sudah menetapkan ada proses tumbuh dulu, berkembang dulu, baru menghasilkan buah. Proses itu udah caranya Allah. Membangun hidup kita dulu baru menghasilkan buah. Gak ada cara instan. Nah kalau yang pragmatis, proses ini dilewati. Lalu buahnya dikejar secara instan, gak bisa. Secara rohani gak bisa, itu yang ingin saya tambahkan ya. Jadi berbuah pada musimnya ya. Nah inilah yang pragmatis. Saya kasih gambaran sebagai rangkuman dulu ya. Ini gereja yang merupakan tipu daya iblis dari neraka ini. Subjektivisme, lalu pragmatisme ya. Dalam mistisisme itu kan dua isme penggeraknya yang utama adalah subjektivisme dan pragmatisme. Yang dikejar adalah tampilan luar ya. Tidak terjadi. Ini walaupun gedungnya sederhana,
Walaupun cuma ruangan ruko seperti ini yang tidak ideal, tapi kita melaksanakan pengajaran firman, gitu ya. Nah, tentang pragmatisme itu ya, jadi kejar cara insan. Nah, mengakhiri, karena ini sesi terakhir ya, jadi saya akan singgung sedikit untuk mendapat gambaran lengkap tentang mistisisme yang dipraktekkan gereja-gereja akhir zaman sekarang yang kita lihat sekeliling kita, khususnya dalam kebanyakan aliran Pentakosta karismatik. Saya mau nggak mau harus menyinggung tentang glosolalia ya, bahasa roh palsu. Coba renungkan tentang glosolalia atau bahasa roh palsu itu yang keluar dari mulut tidak bisa dimengerti. Coba renungkan yang akan saya presentasikan ini. Dua peristiwa kekacauan bahasa dalam Alkitab. Alkitab mencatat dua kekacauan bahasa yang terjadi. Dalam catatan Alkitab ada dua peristiwa terjadi. Yang pertama adalah, ini kita renungkan ya. Yang pertama adalah dalam peristiwa Menara Babel. Allah mengacaukan bahasa manusia dan menyerahkan mereka ke seluruh penjuru bumi untuk menggagalkan rencana pemberontakan manusia yang dipimpin oleh Nimrod. Ini Kejadian pasal 11. Nah, dari sinilah kepercayaan yang dibangun oleh manusia, oleh tradisi manusia, paganisme, yang nanti ada dalam mistisisme ini, yang sekarang dipraktikkan banyak gereja aliran Pentakosta karismatik, berasal, menyebar ke seluruh dunia, muncul, bangkit dalam berbagai bentuk ya, mistisisme, paganisme ini, lalu merasuk ke dalam gereja ya. Nah, ini kekacauan yang pertama pada zaman Babel. Ini dikerjakan oleh Allah untuk menggagalkan pemberontakan manusia. Lalu kekacauan bahasa yang kedua terjadi di Korintus karena bahasa roh mengalami kekacauan yang mengakibatkan perpecahan dan penyesatan gereja. 1 Korintus 12:14. Jangan pasal 14-nya saja. Kalau mau belajar tentang bahasa roh supaya dapat membedakan mana bahasa roh yang benar dan yang salah, baca minimal 12, 13, 14. Nah, yang menggaung-gaungkan ajaran bahasa roh palsu, glosolalia, patokannya hanya pasal 14 saja. Ya. Ini, jadi karunia Roh Kudus, bahasa roh yang benar, yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat peristiwa Pentakosta yang dicatat Kisah Rasul pasal 2, itu bahasa manusia ya, bahasa yang bisa dimengerti manusia, itu dikacaukan oleh iblis dengan versi bahasa roh palsu glosolalia yang tidak bisa dimengerti manusia. Nah, ini tujuan iblis untuk mengacaukan gereja Tuhan. Ini dua peristiwa kekacauan bahasa. Yang pertama dikerjakan oleh Allah untuk menggagalkan pemberontakan manusia. Yang kedua dikerjakan oleh iblis dengan bahasa roh palsu untuk mengacaukan gereja dan menyesatkan banyak orang masuk ke dalam mistik, gereja mistik. Ya? Oke. Nah, kenapa harus kita bahas? Kita sudah pernah mengadakan pelajaran khusus tentang glosolalia. Saya ingat 17 pertemuan waktu itu. Nah, kenapa kita bahas glosolalia? Kenapa kita persoalkan glosolalia? Dan udah biarin aja lah. Orang mau berbahasa roh bagaimana terserah dia lah. Tapi saya harus mempersoalkan karena glosolalia itu hanya puncak dari satu gunung es. Hanya satu fenomena kecil, tanda kecil yang menunjukkan satu apostasi, satu murtad, satu penyelewengan besar-besaran dari ajaran yang benar. Yaitu mistisisme. Jadi glosolalia atau bahasa roh palsu itu hanya yang kelihatan gitu. Harus dipersoalkan, tapi ketika kita mempersoalkan glosolalia, kita bongkar gunung es yang di dalam. Ini fenomena gunung es glosolalia itu, ya. Oke. Berikutnya. Ini renungan sekilas tentang glosolalia atau bahasa roh palsu. Baca dulu ayatnya ya. Kisah 20 ayat 26. Tadi ya sudah kita bacakan ayatnya. Saya kutip lagi. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Lompat ke ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Jadi membangun jemaat itu oleh firman.
Ketika kebenaran firman, seluruh maksud Allah disampaikan. Artinya ini pengajaran yang sehat dan sistematis yang mengejar semua bisa dipahami. Itu yang membangun jemaat. Ya. Lalu di akhir menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Sorga ya. Dalam keseluruhan Alkitab sangat jelas bahwa cara kehidupan jemaat Tuhan dibangun secara rohani adalah lewat pengajaran firman, di mana firman dan Roh Kudus bekerja memperbaharui budi dengan pengetahuan dan pengertian inti pengenalan Allah yang benar. Jadi membangun jemaat itu dengan pengetahuan firman, pengajaran. Teks pertama. Yang kedua, saya ambil 1 Korintus 14 ayat 3 dan 4. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun diri sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bernubuat di sini adalah menyampaikan firman, mengajar firman. Ya, kata bernubuat di sini bukan bernubuat seperti peramal, memprediksi peristiwa akan datang ya. Di dalam perjanjian baru, kata bernubuat itu memiliki arti menyampaikan pesan Allah, mengajarkan firman. Nah, dalam ayat ini jelas Paulus mengatakan bahwa bernubuat, menyampaikan firman, mengajar firman itu membangun jemaat. Tetapi yang berkata-kata dengan bahasa roh, ini bahasa roh palsu ya, dikatakan membangun dirinya sendiri. Ini yang menjadi pegangan mereka yang mempraktekkan bahasa roh palsu. Cara mereka membangun diri mereka sendiri adalah dengan berbahasa roh. Katanya mereka dibangun. Nah, saya sebagai yang dulu mempraktekkan bahasa roh palsu ini, saya mau bersaksi tidak ada dalam diri saya sedikit pun yang dibangun oleh berbahasa roh seperti itu. Walaupun saya termasuk hitungannya yang paling hebat, bahasa roh palsunya, glosolalianya. Tapi saya bodoh secara rohani. Karena satu-satunya cara membangun dalam kekristenan yang benar adalah pengajaran firman. Jadi karunia bernubuat, menyampaikan kebenaran firman apa adanya, mengajarkan firman sampai sejelas-jelasnya, itu adalah karunia roh yang paling utama. Jadi kalau dikatakan di sini siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh palsu membangun diri sendiri, itu Paulus ingin mengatakan itu bohong. Enggak ada jemaat Tuhan yang dibangun dengan berbahasa roh palsu. Semua dibangun dengan pengetahuan firman. Jadi kalau jemaat pengen dibangun kehidupannya di dalam Tuhan dengan benar, ikuti pengajaran firman yang sehat dan sistematis, setia dan tekun di dalamnya. Nah, iblis mengacaukan jemaat dengan mempromosikan bahwa dengan bahasa roh palsu kamu membangun dirimu sendiri. Nah, coba renungkan pada prakteknya. Di sekeliling kita orang-orang GPDI saja yang mempraktekkan glosolalia pada malas belajar, pada tidak mau belajar, pada menolak pengajaran firman. Mereka naik mimbar bisa mempraktekkan, tapi ajaran firman yang disampaikan ngaco semua. Dan bertahun-tahun mereka begitu, tidak pernah beranjak tuh, tidak tambah pintar tuh, tidak tambah dewasa tuh. Justru tipuan iblis untuk memelihara, menjebak orang dalam kegelapan. Terangnya dihindari terus. Yang mempraktekkan glosolalia, kita secara pribadi mengalami itu. Orang yang sudah mistik dan pemimpin rohaninya mengajarkan mempraktekkan glosolalia, bahasa roh palsu, pasti gerejanya itu jauh dari pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Gak ada ya. Jadi berbahasa roh membangun diri sendiri ini tipuan iblis. Makanya Paulus menulis surat 1 Korintus ini. Tujuannya mengoreksi praktek gereja Korintus yang salah. Baca dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir.
Jangan cuman ambil pasal 14 lalu ambil ayat 4 saja. Membangun diri sendiri. Gereja itu sudah didesain sebagai satu kesatuan orang-orang yang saling membangun. Makanya saya dibangun dengan firman yang Anda sampaikan, Anda dibangun oleh firman yang saya sampaikan. Kita berdiskusi tentang firman. Itu yang diamanatkan firman sejak Ulangan pasal yang ke-6. Jadikan firman itu obrolan sehari-hari di rumah. Ya, antara anggota keluarga saling membangun seperti itu. Tidak ada satu orang yang membangun dirinya sendiri. Enggak ada. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu tidak dibangun untuk egois begitu. Makanya kita membutuhkan satu dengan yang lain dalam persekutuan yang benar. Saling membangun. Tidak ada yang membangun diri sendiri. Karena ngunci diri di dalam kamar, lalu syakalabalabalabalabal. Tidak ada. Kita membutuhkan satu dengan yang lain dalam persekutuan yang benar untuk bertekun dalam pengajaran para rasul. Itu yang diteladankan gereja di awal berdiri saat Pentakosta. Coba penjelasannya baca dulu. Hanya di satu tempat ini jemaat dikatakan membangun dirinya sendiri solo dengan bahasa roh dalam tanda kutip. Karena Paulus dengan bahasa sarkastik sedang menegur atau mengoreksi praktik kehidupan jemaat Korintus. Inilah tema keseluruhan 1 Korintus yang ditulis Paulus, teguran praktik yang salah. Salah satunya bahasa roh palsu yang mengacaukan karunia Roh Kudus yang asli di dalam gereja. Nah, ini saya presentasikan lagi peta tentang kebenaran dan kemurtadan, apostasi ya, menyimpang dari kebenaran. Ini gereja yang benar, terang benderang dalam garis kuning ini, menuju ke kehidupan yang kekal. Ini murtad, menyeleweng dari kebenaran. Mula-mulanya sudutnya kecil. Tapi kalau dibiarkan karena tidak hidup dalam kebenaran firman, kelompok 2, firman diabaikan, di sana berkumpul pengejek-pengejek firman, lalu menyimpang, nambah lagi, penyimpangannya nambah lagi. Akhirnya sebenarnya dia ikut murtad. Ikut jalannya iblis. Harusnya gereja yang benar, yang kelompok pertama, begitu menyimpang sedikit, dia bertobat. Mau dikoreksi hidupnya. Yang salah dibetulkan. Dia tetap dalam garis kuning ini. Ya. Tetapi yang kelompok 2 ini, dengan mistiknya, dengan kepemimpinan palsu mereka, tidak mengarahkan kepada Yesus, justru mengarahkan kepada neraka. Ya. Nah, yang ada dalam kelompok mistik, mengabaikan firman, mengejek firman, mereka tidak sadar bahwa mereka dalam segala tindakan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka sedang mempraktekkan 2 dosa mendasar. Ini sudah kita pelajari ya, mengulang saja. Yaitu idolatry dan blasphemy. Idolatry atau penyembahan berhala, ketika sesuatu yang milik Allah diarahkan kepada yang lain. Itu penyembahan berhala. Ya. Saya kaya raya, sukses karena usaha saya sendiri. Ya. Jadi semua yang diperoleh sebenarnya dari Allah diarahkan, diambil haknya Allah, kebenarannya Allah, lalu diarahkan dalam konteks ini kepada diri sendiri. Itu pemberhalaan itu. Lalu yang kedua adalah blasphemy, menghujat atau menghina Allah. Ketika ketidakbenaran diarahkan kepada Allah. Ketika penyembahan yang dipraktekkan sekarang marak dalam aliran mistik, kebanyakan gereja Pentakosta karismatik diklaim sebagai menyembah Allah yang benar, menyembah Yesus, padahal sebenarnya mereka ada dalam gaya penyembahan Baal. Mereka sedang mengarahkan ketidakbenaran kepada Allah. Ini penghujatan. Jadi mereka tidak sadar sedang melakukan 2 dosa mendasar ini karena mereka tidak memiliki firman yang bisa menyadarkan mereka, ya. Berikutnya. Terakhir ya, ini benar-benar terakhir, pas waktunya, selesai.
Saya ingin jemaat merenungkan. Saya sudah lama sebenarnya sebagai seorang GPDI karena P-nya di situ bukan Pentakosta, tapi Pantekosta. Saya sudah lama saya sendiri mempertanyakan dari mana asal kata Pantekosta. Kenapa penta menjadi pante? Karena kalau Pentakosta ini secara etimologi ya asal usul kata Pentakosta itu jelas. Ini ya kata aslinya dalam bahasa Yunani. Pentekoste hemera, hari ke-50. Jadi penta di situ 5. Makanya itu kemudian menjadi Latin, menjadi bahasa Inggris purba, Pentekosten, lalu menjadi Pentecost dalam bahasa Inggris. Nah, Pantekosta ini dalam banyak gurauan sering dipelesetkan. Sebenarnya ketika orang memplesetkan, karena nggak ada, pantai itu nggak ada, apa artinya gitu. Kalau penta jelas 5 kan, dari hari ke-50 setelah Paskah, itulah pencurahan Roh Kudus, hari ke-50. Tapi pantai itu nggak ada artinya gitu. Makanya orang kemudian memelesetkannya menjadi Pantai Kosta atau Panti Kosta. Apa artinya pantai ini ya? Nah, Kisah Rasul 2 ayat 1 dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia yang sekarang kita pegang dituliskan seperti ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pentakosta, penta itu 5 ya. Jadi Pentakosta itu hari ke-50. Nah, saya mencoba menelusuri dari internet dari mana asal kata Pentakosta. Saya memang sudah mendengar ini masalah lidah saja. Jadi mungkin Indonesia lebih enak memperkatakan pantai daripada penta gitu. Kalau Inggris kan jelas Pentecost, penta gitu. Tapi lidah Indonesia mungkin lebih enak pantai gitu. Lalu saya menelusuri dari sisi bahasa, saya menemukan ini dalam Alkitab versi Klinker tahun 1879, juga Klinker versi 1863, dituliskan seperti ini. Saber mula setelah sampai hari Pantekosta adalah mereka itu sekalian berhimpun dengan sehati. Ini bahasa Indonesia zaman dulu ya, masih zaman Belanda. Nah, dari situlah muncul pertama kali Pantekosta. Memang dituliskannya dalam Alkitab Klinker ini Pantekosta, tapi Alkitab sekarang sudah Pentakosta yang benar. Lalu yang kedua adalah Alkitab versi Keasberi 1853 dituliskan seperti ini. Subar mula tutkala sampailah hari Pantikosta, maka adalah segala marika itu berkampung dalam suatu tempat dengan satu hati. Ini versi bahasa Indonesia dulu kali ya, zaman Belanda. Nah, di sini ditulis Pantikosta. Jadi ada Pantekosta, ada Pantikosta ya. Bahkan dalam Alkitab versi Keasberi 1866, Pantikosta ini menjadi Pentikosta. Jadi ada 3 macam yang saya dapati ya secara bahasa. Ada Pantekosta, Pantikosta, dan Pentikosta. Tapi Alkitab bahasa Indonesia sekarang sudah benar Pentakosta. Nah, itu yang berhasil saya telusuri. Mungkin Pantekosta itu berasal dari sana, secara bahasa. Tapi coba renungkan. Melihat praktek gereja yang mengaku Pantekosta sekarang kebanyakan mistik, ya, okultisme, kebatinan gayanya. Jangan-jangan, ini perenungan saya ya, silakan dikoreksi oleh jemaat kalau salah. Ini perenungan saya. Jangan-jangan kata pantai di situ berasal dari panteisme. Ya. Coba, apa itu panteisme? Kita baca dulu ya. Ini salah satu bentuk mistik ya. Apa itu panteisme? Ajaran yang mengidentifikasi Allah dengan alam semesta atau menganggap alam semesta sebagai manifestasi Allah. Penyembahan yang mengakui atau menoleransi semua Allah. Allah adalah segala hal dan segala hal adalah Allah. Berakal dalam tradisi paganisme dan
syamanisme. Ini bentuk-bentuk mistisisme yang beredar di seluruh dunia. Paganisme, syamanisme. Nah, disitulah panteisme hidup. Orang yang menyembah alam semesta. Seperti New Age zaman sekarang. Allah itu bukan satu sosok pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi Allah itu satu kekuatan di alam semesta. Itu panteisme. Dan sebenarnya agama-agama timur itu kebanyakan panteisme. Itulah panteisme. Segala sesuatu adalah Allah, Allah adalah segala sesuatu. Nah, jangan-jangan saya merenungkan secara pribadi, kata Pantekosta, pantainya itu berasal dari panteisme. Karena sama-sama mistik prakteknya, kebanyakan Pantekosta ya, aliran Pantekosta karismatik. Jadi Pantekosta yang muncul di awal 2000 oleh sosok siapa? Masih ingat? Charles Fox Parham. Itu memang sejak munculnya itu sudah bersifat mistik. Tapi dulu namanya masih Pentakostalism yang didirikan oleh Charles Fox Parham. Masuk ke Indonesia menjadi Pantekosta. Nah, jangan-jangan pantainya itu bukan dari pentaknya bahasa aslinya, tetapi berasal dari panteisme ya. Ini perenungan saya pribadi, silakan jemaat merenungkan karena praktek mereka sama mistik ya. Saya tutup dengan slide ini kembali. Allah mengirimkan tipuan dahsyat kepada mereka yang membenci kebenaran, yang ada dalam kelompok 2 ya. Karena menjauhi firman, mengabaikan firman, bahkan mengejek firman, akhirnya dusta iblis lewat roh antikristus, lewat nabi palsu, guru palsu, gembala palsu, melancarkan tipuan-tipuan, tapi mereka tertutup matanya oleh dusta ya. Nih. Direnungkan lagi slide ini ya. Kalau Allah sudah memperingatkan, menegur berkali-kali tidak didengar, ada saatnya Allah membiarkan kita dibutakan oleh tipu iblis. Ya, kita mengalami orang-orang yang sudah tenggelam dalam gereja mistik ini susah sekali diajak masuk dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Kita masih sampai hari ini menyerukan pertobatan kepada mereka. Dan ini adalah peringatan dari Allah. Kalau masih mengabaikan peringatan kita, firman yang benar, jangan sampai kita sangat takut ketika kutuk secara rohani ini Allah kerjakan, Allah lepas tangan, membiarkan mereka dibutakan oleh dusta iblis. Kalau itu terjadi, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak berhenti-hentinya disiksa. Wahyu 14 ayat 11. Neraka itu real. Sama seperti surga itu nyata, neraka itu nyata. Marilah kita bertobat, masuk ke dalam kelompok Kristen yang benar. Ini yang akan mewarisi sorga. Mahkota kita terpelihara, tidak akan layu di sorga sana. Bagi mereka yang masih di kanan, bertobat. Ya. Itu seruan kita terakhir, dan kita yang ada di kiri, kita berbahagia. Sekali lagi saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akhiri. Jadi seri ini saya akhiri pagi hari ini. Suara gembala kepada jemaat yang masih mempraktekkan kekristenan mistik di sebelah kanan, saatnya bertobat ya. Tanda-tanda kedatangan Yesus sudah semakin nyata. Kita adalah generasi terakhir ya. Tentu saja pintu anugerah masih terbuka selama kita belum mati atau Yesus belum datang kembali, belum bertemu Yesus secara pribadi. Pintu anugerah masih terbuka, pintu pertobatan masih terbuka.
uji segala sesuatu. Ya, apa yang saya sampaikan dalam seri ini uji, buka lagi Alkitab. Dan saatnya kita bertobat bagi yang masih ada dalam praktek gereja mistik, dan kita yang sudah ada dalam pengajaran firman setia di sini. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang berharap kedatangan Yesus segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kita akan menyambut Dia dengan penuh sukacita dan menjalani kekekalan bersama Dia dalam bahagia yang abadi. Amin.